Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Muhammad Raihan, NIM 330202200095. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal UTS yang diberikan oleh Bapak Syifahul Amin dengan mata kuliah Hukum Pasar Modal Syariah. Baik, saya akan menjawab yang untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan konsep investasi dalam pandangan syariah dan perbedaan dengan investasi konvensional. Investasi dalam pandangan syariah berbeda dengan investasi konvensional. Investasi syariah adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi mencakup apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, dan risiko yang timbul sebagai bagian integral dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi secara eksplisit dan implisit tertuang dalam sejumlah ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Perbedaan utama antara investasi syariah dan konvensional terletak pada pelaksanaan mekanisme transaksi dan ruang lingkup produk. Investasi syariah menggunakan akad-akad yang mudharabah, ijarah, dan musyawarah. Hal ini berbeda dengan investasi konvensional yang tidak memiliki variasi dalam praktik atau pelaksanaannya. Untuk soal yang kedua, yaitu jelaskan konsep idle money dalam Islam. Konsep idle money dalam Islam berasal dari fikih yang menyebut bahwa uang yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif atau ekonomis akan ditanamkan atau diterima dalam bentuk zakat. Jika uang tidak digunakan atau tidak diterima dalam bentuk zakat, maka uang itu akan dikenakan zakat. Konsep ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan uang dalam sektor produktif dan mencegah uang tidak digunakan atau tidak digunakan secara efektif. Konsep idle money dalam Islam balas bertindak dengan konsep zakat yang berfungsi untuk mengurangi yang tidak digunakan atau tidak digunakan secara efektif. Konsep zakat menyebutkan bahwa uang yang tidak digunakan untuk kegiatan produktif atau ekonomis akan diterima oleh individu yang berusaha untuk menggunakan uang untuk kegiatan produktif atau ekonomis. Jika uang yang tidak digunakan atau tidak diterima dalam bentuk zakat, maka uang itu akan dikenakan zakat. Mohon maaf Bapak jika suaranya tidak jelas, dikarenakan saya ada pekerjaan untuk mengantarkan ziarah dan halal bihalal. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu sebutkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang pasar modal. Yang pertama yaitu peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggara kegiatan di bidang pasar modal. Surat keputusan Menteri Keuangan nomor 647 KMK 010 1995 mengatur kepemilikan saham perusahaan efek oleh pemodal asing. Undang-Undang nomor 8 tahun 1900 tentang pasar modal dan Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang perbankan syariah. Selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan saham biasa dan saham preferen. Prioritas pembayaran dividen. Saham biasa memiliki prioritas rendah dalam pembayaran dividen, sedangkan saham preferen memiliki prioritas tinggi. Pemegang saham preferen dapat memperoleh dividen sebelum pemegang saham biasa. Hak suara saham preferen tidak dapat memberikan hak suara lebih besar dari pemegang saham biasa. Dalam rapat umum pemegang saham, semua saham biasa memiliki hak suara yang sama. Konvertibilitas saham preferen memiliki tingkat konvertibilitas yang lebih tinggi dibandingkan saham biasa. Pemegang saham preferen dapat mengubah sahamnya menjadi saham biasa jika ada kesepakatan dengan perusahaan. Harga saham preferen memiliki harga yang lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kondisi pasar. Saham preferen juga biasanya lebih mahal dari saham biasa. Resiko dan pendapatan saham preferen memberikan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tapi memiliki risiko yang lebih tinggi. Saham biasa memiliki potensi keuntungannya lebih besar, namun juga memiliki risiko pasar. Kepemilikan saham biasa memiliki kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan, sedangkan saham preferen merupakan kepemilikan dalam sebuah perusahaan yang memberikan sejumlah hak dan keistimewaan tertentu pada pemegangnya. Selanjutnya yaitu
Nomor 5, jelaskan konsep pemilikan perusahaan melalui saham. Kepemilikan perusahaan yang melalui saham adalah konsep yang mengacu pada bagian dari perusahaan yang dimiliki oleh pemilik saham terstruktur. Kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena pemilik saham dapat menjaga kinerja perusahaan dan berusaha mengoptimalkan keuntungan. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua jenis kepemilikan yang paling sering digunakan dalam analisis struktur kepemilikan perusahaan. Kepemilikan manajerial menjaminkan saham yang menjadi milik manajemen yang digambarkan oleh banyaknya saham manajemen dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan institusional karena lebih dari 60% dapat mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Selanjutnya yaitu nomor 6, jelaskan yang dimaksud perusahaan terbuka dan tertutup. Perusahaan terbuka dan tertutup adalah dua jenis badan usaha yang memiliki perbedaan dalam kepemilikan saham dan tingkat keterbukaan informasinya. Perusahaan terbuka adalah jenis perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek dan dapat dibeli oleh publik. Hal ini menciptakan keterbukaan dan keterlibatan publik dalam kepemilikan perusahaan. Perusahaan tertutup sama sekali tidak melakukan penjualan beli saham publik, umumnya modal yang dapat berasal dari beberapa kalangan tertentu seperti keluarga, kerabat, sahabat, dan lain sebagainya. Perusahaan tertutup tidak diwajibkan untuk mengungkapkan informasi keuangannya secara terbuka kepada pemilik yang memberikan tingkat privasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan terbuka. Yang selanjutnya yaitu nomor 7 yang pertanyaannya berikan penjelasan mengenai IPO perusahaan. IPO atau Initial Public Offering adalah proses ketika perusahaan swasta menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum dalam mempublikasikan saham baru untuk pertama kali. Dalam proses IPO, perusahaan harus membentuk tim internal dan menunjuk underwriter setara lembaga dan profesi pasar modal yang akan membantu. Perusahaan juga harus mendapat persetujuan RUPS, mengubah anggaran dasar, dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk BIA dan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu OJK. Semakin banyak perusahaan yang IPO dan menjadi perusahaan terbuka, maka semakin membantu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, penerimaan perpajakan negara akan ikut naik seiring berkembangnya pasar modal domestik. Baik, selanjutnya yaitu nomor 8. Jelaskan pasar perdana dan pasar sekunder dalam perdagangan saham. Pasar perdana adalah pasar pertama kali saham ditawarkan ke publik yang dilakukan oleh perusahaan. Saham hanya dapat dibeli dan dijual dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit, biasanya sekurang-kurangnya 6 hari kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go publik. Berdasarkan analisis fundamental, perusahaan yang bersangkutan pasar perdana tidak memiliki biaya untuk pembelian saham karena harga saham perdana jika terjadi oversubscribe, jumlah pesanan akan ditentukan oleh emiten. Pasar sekunder sementara itu merupakan pasar yang memperdagangkan saham setelah melewati pasar perdana. Di pasar sekunder, saham bisa dibeli dan dijual kapan saja di hari kerja bursa. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh pasar jual beli saham. Pasar sekunder memiliki volume perdagangan yang jauh lebih besar daripada pasar perdana. Selanjutnya yaitu nomor 9, jelaskan bagaimana proses penyeleksian saham syariah. Proses penyeleksian saham syariah dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melalui daftar DIS atau daftar efek syariah. Saham syariah yang akan masuk ke dalam DIS harus memenuhi kriteria seperti total hutang dalam 12 bulan, rata-rata kapitalisasi pasar lebih besar atau sama dengan 33% cash, dan kepentingan penunjang saham dalam 12 bulan, rata-rata kapitalisasi pasar lebih besar atau sama dengan 33%, dan rekening penerimaan lebih besar atau sama dengan 45%. Setiap 6 kali
6 bulan sekali DIS akan dirubah dan saham syariah yang masuk ke dalam DIS akan menjadi konstituen indeks saham syariah Indonesia ISSI atau Jakarta Islamic Index JII. Baik, selanjutnya yaitu nomor 10. Jelaskan mekanisme transaksi saham sesuai syariah. Mekanisme transaksi saham sesuai syariah adalah proses yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi saham. Di Indonesia, sistem transaksi saham sesuai syariah disebut Syariah Online Trading System (SOTS). Proses bisnis SOTS mengacu atau sesuai akan menawarkan harga lebih mahal dan pembeli akan menawar dengan harga lebih murah apabila kedua belah pihak akhirnya sepakat pada harga tertentu, harga terbaik. Maka terjadi jual beli antara mereka. Saham yang boleh diperdagangkan hanya saham yang bersifat ekuitas yang sesuai dengan prinsip syariah. Harga dalam jual beli tersebut harus dibuat berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Dalam efek perdagangan tidak boleh melakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Baik, sekian untuk jawaban dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan saya sedang di luar. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya untuk Bapak Syifaul Amin. Terima kasih, dan saya meminta maaf untuk apabila jawaban dan kurang berkenan atau bagi Bapak atau kurang salah atau gimana. Baik, sekian presentasi dari saya. Nama saya Farid Muhammad Raihan, NIM 0033. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.